Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dari MPI 1 semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen pemasaran pendidikan. Membahas mengenai manajemen pemasaran pendidikan, ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar dari manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dengan cara menciptakan dan memanfaatkan jasa, yaitu dari kualitas dan kuantitas suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, fungsi dan konsep pemasaran. Fungsi dan konsep pemasaran terdiri atas 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk dan jasa, 3. Konsep penjualan, dan yang terakhir keempat yaitu konsep pemasaran masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi dan konsep pemasaran, lembaga pendidikan harus mampu memberikan kepuasan yang diinginkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien dibandingkan para pesaing agar dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, tujuan pemasaran pendidikan. Ada beberapa tujuan pemasaran pendidikan. Yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat tentang produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan yang lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk lembaga pendidikan yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu menstabilkan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Yang keempat, sekolah berbasis kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, kepuasan pelanggan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, karakteristik sekolah. Kedua, motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 3. Prestasi-prestasi yang dicapai. 4. Penerimaan pelayanan siswa. 5. Penyebarluasan informasi. 6. Manfaat fungsional dan emosional. 7. Biaya, waktu, dan energi serta fisik. Yang kelima yaitu penerapan pemasaran pendidikan. Dalam pemasaran pendidikan terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan. Seperti yang pertama yaitu identifikasi pasar. Identifikasi pasar adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi dari pasar. Yang kedua, segmentasi dan positioning. Segmentasi adalah kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tingkah laku yang membutuhkan produk berbeda. Sedangkan positioning adalah karakter dan pembeda produk sehingga dapat memudahkan konsumen dalam memilih produk jasa di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, diferensiasi pasar. Diferensiasi pasar adalah cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah suatu publikasi prestasi yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan melalui media yang independen. Dan yang terakhir yaitu pelayanan masyarakat. Membahas mengenai pelayanan sekolah, lembaga pendidikan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.